أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتك فوعاها فأداها كما سمعها فرب ببلغ أو عمل سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah kepada kita, memberikan hidayah, memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baik di dunia Allah yang bersuha." Kalau kita mau untuk nikmat Allah taala, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di akhir hayat. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah taala. Sebelum kita membahas tentang masalah diskusi nomor 22 Allah Ta'ala mampu membuat suasana senang di dalam kesusahan. Allah Ta'ala bisa membuat susah dalam kesenangan. Allah Ta'ala bisa membuat dingin di dalam perkara yang panas, dan Allah Ta'ala bisa membuat panas pada perkara yang dingin. Artinya apa? Semua suasana dan keadaan itu yang membuat Allah Ta'ala, dan itu semua juga adalah untuk manusia. Bagaimana manusia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Kadang diberi susah, kadang diberi senang, kadang diberi cemas, kadang diberi tenang. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terkesan. Orang yang terkesan itu orang yang akan gagal. Orang yang sukses itu orang yang tidak terkesan dengan sesuatu apapun. Fir'aun itu gagal karena terkesan dengan kekuasaannya. Qarun itu gagal karena terkesan dengan kekayaannya. Nabi Sulaiman itu kaya, raja, tapi tidak terkesan dengan kekayaan. Nabi Yusuf juga jadi menteri, tapi tidak terkesan dengan keadaan. Nabi Isa miskin, tidak terkesan. Allah bisa membuat dingin di dalam perkara yang panas.
freezer. Kalau panas mencair. Tapi Allah Ta'ala bisa membuat perkara yang dipanaskan malah turun. Contohnya apa? Contohnya telur. Telur itu kalau dimasukkan dalam freezer dikeluarkan itu tidak turun. Tapi kalau dimasukkan dalam air mendidih, tunggu 10 menit sudah membeku. Dan Allah Ta'ala bisa menciptakan perkara yang dingin, ketemu perkara yang dingin menjadi panas. Contohnya apa? Tabir. Tabir itu kalau belum kena air dingin, air dingin. Tapi begitu tabir dikasih air panas, nggak dikasih api itu langsung panas. Artinya apa? Suasana itu semua milik Allah, dan Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia seluruh dunia cemas. Itu yang membuat siapa? Manusia tidak bisa, yang membuat Allah. Makanya kalau kita terkesan dengan suasana dan keadaan, kita akan mudah meninggalkan apa yang kita yakini. Tapi kalau kita tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, kita akan menjadi orang yang sukses. Ya memang kita diwajibkan menyempurnakan. Masjid tutup, masjid ditutup karena perintah untuk sholat di rumah. Tapi tidak terkesan. Artinya apa? Yang kita kesankan adalah Allah Ta'ala. Kita ini makhluk Allah, kita ada di hadapan Allah, kita wujud diwujudkan Allah, kita lahir atas kehendak Allah. Maka kita selalu melihat keinginan-keinginan Allah, selalu melihat keinginan-keinginan Allah. Nah, kalau kita selalu melihat keinginan Allah, maka kita akan tenang, hidup kita akan tenang. Dan ini Masya Allah, ditakut-takuti juga sudah, rasa cemas juga sering, senang juga. Memang Allah Ta'ala memberikan kesenangan kepada kita lebih banyak daripada susahnya. Kalau kita diberi senang terus, hati kita yang gak kuat. Kalau kita diberi susah terus, jasad kita juga gak kuat. Jangankan kita berpindah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali menjaga dikasih pertolongan, setiap menjaga dikasih pertolongan. Itu juga dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita di dunia ini diberikan ini oleh Allah Ta'ala, kita ini ikut saja. Artinya apa? Artinya sebelum kita ikut mengatur itu, Allah Ta'ala sudah mengatur diri kita. Sebelum Allah Ta'ala mengatur kita, sebelum kita mengatur diri kita ini, Allah Ta'ala sudah mengatur kita. Bahkan aturan Allah Ta'ala tanpa campur tangan kita ini lebih baik daripada ketika kita ikut ambil bagian. Satu contoh, ketika kita masih bayi, ini belum bisa apa-apa, Allah Ta'ala hanya menjadi tangisan. Bayi itu cuma nangis saja modalnya. Nangis, nanti susunya datang. Nangis lagi, tukang jenggotnya datang. Nangis lagi, nanti ganti pempesnya datang. Nangis lagi, orang tuanya itu tahu. Tetapi ketika anak ini sudah mulai bicara sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nangis. Apakah memang ibunya nggak paham atau ibunya pura-pura nggak paham? Ditanya, Pak, kenapa kamu nangis lagi? Kenapa kamu nangis? Orang tua ingin tahu apa sebabnya dia menangis. Padahal dari kecil anak ini sudah menangis, dan orang tua nggak perlu bertanya, oh anakku lapar, oh anakku ini. Nah, begitu anak ini sudah mulai bicara, sudah mulai bilang A, B, C, D, mau pipis, mau ini, mau itu, maka yang tadinya ibunya tahu semuanya tentang anaknya ditutup oleh Allah Ta'ala, kecuali dengan penjelasan. Yang tadinya ketika mau minum dia cukup nangis saja, ketika dia sudah mulai bicara
Coba kalau dulu Allah Ta'ala ngatur kita sesuai dengan keinginan kita. Dalam perut kita dikasih kaki, oleh si Allah, ngapain kaki? Ngapain buat apa kaki? Buat apa tangan? Coba kalau kita ikut dengan apa keinginan kita, Allah Ta'ala menuruti keinginan kita ketika dalam perut. Yang dibutuhkan dalam perut hanya tali pusar saja. Ya Allah, besarkan tali pusar, nggak butuh tangan, nggak butuh kaki, nggak butuh kepala, nggak butuh. Kira-kira bentuknya kayak apa kalau kita naik? Tapi kita dulu saja tempeli tangan, kita mulut, tempeli kaki, kita mulut. Walaupun sempit, kita mulut saja. Dikasih telinga, kita juga mulut. Organ tubuh di dalam perut itu masya Allah. Kita dikasih juga kita mulut saja semua. Nah setelah itu Allah Ta'ala mengeluarkan kita dari bentuk al-khalaq yang bisa di ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Makanya kita pernah diatur Allah Ta'ala tanpa kita cukup. Dan aturan Allah Ta'ala sangat sempurna. Maka sekarang kita nggak usah doa silahkan, cita-cita silahkan. Tapi semua keinginan-keinginan kita itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita kok tidak usaha, tidak berdoa sama, ini perintah Allah Ta'ala. Tapi ketika hati kita kok menuntut Allah Ta'ala, ini yang salah. Harus ini, harus ini, harus ini. Makanya yang namanya orang hidup menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Kita ingin tahun kemarin haji, ingin tahun ini haji ternyata nggak bisa, ingin tahun ini ternyata nggak bisa, ingin ini, ingin itu. Bahkan secara materi pun Allah Ta'ala kurangi rezeki kita. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini pun Allah Ta'ala masih berikan kesenangan, kebahagiaan, supaya kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nyatanya masih diberi sehat, nyatanya masih diberi. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, masya Allah, ada yang sehat dimasukkan ke dalam rumah sakit, ada yang sakit, ada yang sakitnya nggak tahu sakit apa, tahu masukkan ke kuburan, sakit meninggal dimasukkan ke kuburan. Protokolnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini semua yang mengatur Allah Ta'ala. Itu banyak orang cemas. Kemarin itu masya Allah, orang itu di titik di mana kecemasannya hanya ada dia dan Allah Ta'ala saja. Hanya dia dan Allah Ta'ala saja. Mau minta tolong kepada siapa? Kita mau minta tolong kepada siapa? Sudah gak bisa apa-apa. Mau minta tolong kepada siapa? Makanya alhamdulillah sampai sekarang Allah Ta'ala masih jaga kesehatan kita. Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini kita doa terus kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita. Allah Ta'ala segera cabut ujian yang ada di negeri kita, khususnya di umat Islam seluruh dunia dan umumnya. Karena memang ini ujian yang besar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kita terima itu keputusan Allah Ta'ala sudah. Nggak usah nyalakan orang. Oh ini salah pulang, salah pulang, salah pulang. Ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Memang nanti akan menjadi dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dalam hadis Bukhari, maka Nabi Musa protes. Wahai Bapak kami Adam, kami sekarang susah jalan di bumi, hidup di bumi susah, cari nafkah, cari makan, ini karena kesalahan sampai. Coba kalau seandainya sampai dulu di surga tidak makan berkulit, maka kami sekarang akan hidup enak di surga. Kata Nabi Adam alaihissalam, wahai Musa, apakah kamu tidak percaya dengan Allah dan Qadar Allah? Iya. Apakah kamu tidak mengetahui? Bukankah kamu mengetahui bahwasanya 1000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan aku sudah dituliskan ketentuan
gejala-gejala itu. Makanya kita nikmati, kita syukuri, alhamdulillah. Yang sakit kita doakan, kita minta pada Allah Ta'ala supaya cepat sembuh. Manusia meminta apa yang diinginkan, Allah memberi apa yang dibutuhkan. Manusia meminta apa yang diinginkan, kita pilih ini, demi ini, demi ini. Tapi Allah Ta'ala tahu, oh kamu kalau diberi ini belum bisa, kamu kalau diberi ini belum bisa, maka kamu harusnya diberi ini. Allah Ta'ala paham. Makanya manusia meminta apa yang diinginkan, Allah Ta'ala memberi apa yang dibutuhkan. Kita selalu semoga Allah Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, kampung halaman kita, dan seluruh umat manusia. Amin Allahumma. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sawab syuhada, pahala para syuhada. Hadis ke-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Lamma usiba man usiba minal muslimina bi Uhudin, ja'alallahu arwahahum fi thayrin khudrin taridu anharul jannati ta'kulu min zimariha wa ta'fi ila qanatila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil 'arsy falamma wajadu tiba mahkarihim wa mashrabihim wa muqilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna nahyahum fil jannah nurzaqu li alla yazhadu fil jihad wa la yankalu anil harbi faqala Allah Ta'ala ana uballighuhum ankum." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika telah gugur sebagai syahid beberapa orang kaum muslimin dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan ruh mereka pada burung berwarna hijau yang dapat pergi ke sungai-sungai di dalam surga, memakan buah-buahannya, dan dapat pergi bertengger dan berlindung pada lampu-lampu yang terbuat dari emas dan bergantungan dalam naungan arsy-Nya Allah Ta'ala. Karena itu mereka dapat menikmati enaknya makanan, minuman, tempat-tempat istirahat. Mereka berkata, siapakah yang dapat menyampaikan keadaan kita ini kepada saudara-saudara kita, bahwa kita semuanya ini hidup di dalam surga, tetap mendapat rezeki, supaya mereka jangan sampai lemah semangat, bahkan mempunyai kemauan dan keinginan untuk berperang sabil, dan jangan sampai jadi pengecut dalam peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, Akulah yang akan menyampaikannya kepada mereka tentang keadaan kalian ini. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Hakim, Baihaqi dari dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menerangkan keadaan orang yang mati syahid, menerangkan keadaan orang yang mati syahid. Syahid itu ada dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia, maka orang yang meninggal dunia dengan keadaan mati syahid dalam peperangan di jalan Allah Ta'ala ini tidak boleh dimandikan, kemudian cukup dikafani, kemudian kalau tidak dimandikan nanti tidak disolati. Tapi ada yang mengatakan tidak dimandikan saja, tetap disolati, dikafani, kemudian dikuburkan. Tapi kalau orang itu mati syahid akhirat, syahid akhirat itu seperti apa? Orang yang mati karena sakit perut, sebenarnya bukan perut, penyakit dalam. Orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena kejatuhan sesuatu, orang yang mati dalam keadaan belajar ilmu agama,
orang yang mati dalam keadaan sholat, orang yang mati dalam keadaan baca Quran. Ini adalah orang-orang yang mati syahid, tetapi syahid. Maka harus dikerjakan apa yang dikerjakan terhadap orang yang mati biasa. Nanti yang menyampaikan Allah Ta'ala. Nah, yang dibahas di sini ini adalah orang yang meninggal dunia dalam peperangan, mati syahid dalam peperangan jihad. Jihad itu sebenarnya tidak harus pedang. Jihad itu sebenarnya tidak harus pedang. Tetapi ketika menuntut harus menggunakan pedang. Dalam hadis yang sholihin dikatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun baniyah. Setelah Fathu Makkah maka tidak ada hijrah lagi. Artinya apa? Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena Makkah sudah menjadi darul Islam. Walakin jihadun baniyah, tetapi masih ada jihad daniyah. Wa idza istaghfirtum fanzuru. Ketika kalian diminta oleh pimpinan kalian, oleh pimpinan negara kalian untuk keluar untuk jihad, maka fanzuru, maka kalian harus jihad. Kita harus jihad. Jadi kita harus keluar jalan Allah Ta'ala untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Sejauh mana orang itu berjihad, jihad itu maknanya apa? Jihad itu sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan itu. Untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Nah, kalau misalnya memang dituntut untuk menggunakan pedang, dituntut untuk perang, maka memang kita harus berperang. Tapi itu bukan maksud. Jadi perang itu bukan maksud. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau ada kurang lebih 150 peperangan. Jadi 150 ada kurang lebih 25 yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang meninggal baik dari musuh maupun dari kalangan sahabat itu tidak banyak. Kenapa? Karena memang maksudnya itu bukan untuk membunuh. Makanya Islam ini tidak ada penjajahan. Islam itu adanya futuh. Futuh itu apa? Futuh itu pembukaan. Satu kota kemudian datangi orang Islam. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau mau masuk dalam satu negara atau satu kota, sampaikan kepada mereka, suruh mereka masuk Islam. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tunggu sampai 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak mau masuk Islam, maka tawarkan kepada mereka hukum Islam. Kalau tidak mau, baru perangi mereka. Jadi bukan maksud berperang itu bukan maksud. Sayyidina Ali ketika membuka Yaman, maka begitu datang, wahai ahli Yaman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak, maka tunaikanlah hak-hak Islam. Kalau tidak, maka kalian akan lakukan. Itu 3 hari, belum ada 3 hari mereka sudah pada masuk Islam. Tidak ada perang. Jadi kalau sekiranya yang didatangi itu kok mereka tunduk dengan aturan-aturan Islam, bukan harus masuk Islam. Tidak ada pemaksaan dalam agama itu, tidak ada. Dalam Islam itulah ibrahim. Kalau kamu sudah punya agama, silahkan kamu yakini agama kan? Tidak ada pemaksaan dalam Islam. Cuma ketika negara ini sudah menjadi negara Islam, berarti kita harus tunduk dengan aturan Islam. Seperti apa? Kalau kamu memang tetap tidak masuk Islam, berarti kamu harus bayar jizyah. Kamu sebagai kafir dini atau mustakman yang dilindungi oleh negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berada dalam lindunganku, maka barang siapa yang menyakitinya besok dia akan ini orang kafir pun dilindungi dalam Islam. Makanya salah kalau orang Islam mengatakan memaksakan mereka untuk masuk Islam. Tidak ada. Hanya kadang-kadang kenapa Pak Nabi berperang, ulama mengatakan seperti halnya kita akan di dalam satu kampung ada kebakaran. Yang ada di kampung itu ada 1.000 orang. Maka kemudian ada mobil pemadam kebakaran.
Ketika mau memadamkan kebakaran yang ada di kampung itu, ada 100 orang yang keluar menghadap masuknya mobil. Maka bagaimana membunuh 100 orang ini? Ini enggak apa. Untuk menyelamatkan 1000 orang yang ada di dalam, kita mau membunuh 100 orang yang menghalangi jalan. Nah, begitu juga dalam peperangan. Ini ketika peperangan itu adalah sifatnya penyerangan. Kalau sifatnya difai, sebagaimana perang Uhud ini sifatnya difai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal ketika hijrah diizinkan untuk berjihad, diizinkan untuk berperang. Ini sifat peperangan itu adalah difai, pertahanan. Perang Badar Nabi tidak keluar dari sekitar Madinah. Kemudian yang kedua perang Uhud Nabi juga masih ada di sekitar Madinah. Kemudian perang Khandaq Nabi SAW juga masih ada di sekitar Madinah. Sulh Hudaybiyah Nabi sebenarnya tidak mau berperang. Akhirnya pulang sehingga makanya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diingkari, sudah dikhianati dalam perjanjian, maka mulai saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang musuh-musuh Islam. Mulai sekarang kita akan menyerang mereka. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa tahun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti di Mekah 13 tahun, tapi tidak membalas apa. Bukan berarti tidak kuat. Ketika Bai'ah Aqabah kedua, orang-orang Ansar sudah siap. Ya Rasulullah, kalau Allah perintahkan kami akan membunuh mereka semua yang ada di Mina. Karena kami lahir dalam keadaan berperang. Orang Mekah, orang Aus dan Khazraj ini darahnya darah peperangan. Berapa tahun? 200 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Sudah berapa keturunan? Jadi setiap lain, kalau sekarang seperti Palestina, jadi darahnya itu memang darah peperangan. Makanya ketika Bai'ah Aqabah pertama ala 6 tim nisa, bai'ahnya kok seperti bai'atnya wanita, mereka masih kurang puas. Begitu Bai'ah Aqabah kedua sudah ada bai'at perang, maka mereka senang. Ketika mereka meminta izin Rasulullah, jawab Rasulullah belum ada perintah. Balilah kalian ke kemah-kemah kalian. Nah, ketika mereka kembali ke kemah-kemah mereka, maka mereka setelah pulang ke Madinah mereka sudah mulai persiapan. Jadi mereka mampu, tetapi memang bukan. Nah, saat 13 tahun ini pindah ke Madinah tahun pertama belum boleh perang. Tahun kedua hanya diberikan untuk mempertahankan. Tahun ketiga juga masih mempertahankan. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini merupakan perang Sabil yang kedua yang langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ini perang Uhud. Jadi ketika perang Badar, orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan besar, maka ketika itu mereka sudah mempersiapkan 1 tahun yang akan datang kita akan balas dendam. Kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini bapaknya Sayyidina Muawiyah, suaminya Hindu yang memakan jantungnya Sayyidina Hasan. Jadi Abu Sufyan bin Harb sebagai pimpinan perang. Maka pada tahun 3 Hijriah mereka menyerang Madinah. Nah, ketika mereka menyerang Madinah, kabar itu sampai kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mau keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi kurang baik. Jadi ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi ada beberapa sapi di sini. Maka kemudian Nabi tidak mau keluar. Tetapi orang-orang mudanya, anak-anak mudanya mengayal supaya Nabi keluar. Pokoknya sekarang kita keluar. Kemarin saja perang Badar kita sedikit kita menang.
Orang-orang munafik sudah mulai dulu. Jadi orang-orang munafik ini begitu mendengar mau perang ini mereka gembosi dari belakang. Kalau dalam kitab Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, malaikat turun ikut membantu orang-orang Muslim, maka ketika perang itu setan ikut berperang. Setan ikut berperang. Makanya sebenarnya membawa kabar naik ke atas itu bahwasanya di bawah sudah tenang, di bawah sudah menang itu sebenarnya ada iblis yang naik ke sana. Dan sebenarnya kekalahan yang terjadi pada umat Islam ketika perang Uhud itu kalau dikatakan karena ketidaktaatan sahabat kepada baginda Nabi ini sama. Bagian ulama mengatakan kok ada yang berpendapat bahwasanya ketika itu orang-orang tidak atau sahabat yang ada di atas tidak taat kepada baginda Nabi ini sama. Kenapa? Karena wataknya sahabat itu sami'na wa ata'na. Wataknya sahabat itu adalah mereka sam'an wa ta'atan. Apa yang dikatakan Nabi mereka akan ikuti. Itu dari sahabat yang paling rendah sampai sahabat yang paling tinggi seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ketika perang Uhud itu karena mereka tidak mengindahkan perintah Nabi, itu salah. Ulama katakan bahwasanya ketika mereka sudah berada di atas kemudian peperangan sudah dimenangkan, maka yang di atas ini berpikir bahwasanya perintah Nabi sudah selesai. Jadi mereka beranggapan bahwasanya posisi kita di atas yang yang dianjurkan oleh Nabi atau kita diatur oleh Nabi ini karena sudah selesai perang, maka perintah ini sudah selesai. Nah kalau sudah selesai sudah kita turun. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang menganggap bahwasanya sunnah Nabi itu ada batasan waktu, maka dia akan gagal. Orang kok beranggapan bahwasanya sunnah Nabi ada batasan waktu. Jamaah itu kan dulu, kalau sekarang sudah punya rumah di rumah masing-masing, ya sholat di rumah malah berkah. Itu yang namanya makan haba, makan ini, madu. Itu kan dulu, sekarang sudah ada pil-pil itu. Sudah nggak sunnah, kata siapa? Bersiwak, siwak itu kan dulu, sekarang kan ganti pasta gigi. Nggak bisa mengganggu. Ketika orang itu beranggapan bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau agama ini ada batasan waktunya, maka dia akan mengalami kekalahan dalam kehidupannya. Kita sekarang ini menganggap sunnah ini sudah tinggal zaman. Kalau saya bilang Hudzaifah, ketika bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya mana sapi, ya Hudzaifah siapa orang yang maju ini? Orang yang maju adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang maju. Nah di mata kita, pandangan kita, orang yang maju ini adalah orang yang semakin jauh dari agama. Pandangan kita sekarang ini semakin jauh dari agama, seakan-akan semakin maju. Nah di sini kok masih ngapalkan Quran, kayak nggak ada kerjaan. Orang sekarang itu mau tanya apa saja Quran tinggal mencet. Ayatnya belum ayat berapa? Hafid Quran belum tentu tahu Pak. Ustaz, kalau ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, ini gimana? Bingung. Kita ambil HP, kita ketemu. Hadis ini riwayat siapa ya? Ketemu. Tapi kalau kita berpikiran, hari ini kok masih menghafalkan Quran, hari ini kok masih membaca hadis, menghafalkan hadis. Quran sudah ada di HP, hadis sudah ada di HP, semua itu ada. Maka kalau kita seperti ini, maka nanti akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Karena apa? Karena yang namanya sunnah Nabi, yang namanya agama ini tidak ada mengenal batasan waktu sampai hari kiamat. Dan tidak ada perubahan. Agama itu tidak ada perubahan. Pokok-pokok agama itu. Kalau masalah keperluan agama itu berkembang, tapi kalau pokok-pokok agama tidak ada berkembang. Oh sekarang zamannya waktu sibuk, sekarang sholatnya juga tiga waktu saja, nggak bisa. Hari ini seperti Turki yang berkembang
sholat yang dibaca itu saja. Ini namanya ada sunnah itu juga begitu. Makanya ketika kita berpikir bahwasanya sunnah itu ada batasan waktu, maka kita akan mengalami kemunduran. Tapi kalau kita terus pegang sunnah, maka nanti kita akan mengalami kemunduran. Nah, ketika perang Uhud, maka yang di atas melihat di bawah ini sudah selesai. Mereka mengumpulkan dulu. Apakah yang di atas ini mereka milih dan yang di atas itu di bawah mereka situ mereka akan membantu. Tapi ketika itu belum ada perintah dari Rasulullah SAW, mereka sudah turun. Akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukannya mengutari Bukit Uhud, kemudian naik ke atas. Terjadilah apa yang terjadi. Baginda Nabi SAW sampai dikabarkan meninggal dunia. Apa Masya Allah, sampai buahnya sahabat yang sudah apa gunanya kita hidup kalau Nabi sudah meninggal? Kurang lebih 70 orang yang dimakamkan di situ. Ketika orang-orang dimakamkan di situ, sebenarnya mereka mau dibawa pulang ke Madinah, tapi Nabi SAW tidak, tetapkan mereka di situ. Jadi mereka akhirnya dikumpulkan untuk dimakamkan. Satu ketika Uhud ini Nabi SAW ketika selesai perang Uhud, maka Nabi memandang Bukit Uhud. Uhud Jabal Uhud bernama Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang aku cinta padanya. Yang menciptakan aku dan kamu mencinta padanya. Jadi aku cinta Uhud. Bahkan kalau dalam hadis-hadis nanti ukuran apa-apa di akhirat itu gunung Uhud. Sebesar gunung barang siapa yang beramal sebesar gunung berupa emas tetapi tidak dengan ikhlas akan dilimpahkan wajah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji darah tetapi dan dilandasi dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan pahala sebesar gunung berupa emas. Jadi gunung Uhud itu gunung yang dicintai Rasulullah. Kan sering banyak disebut. Satu ketika pernah terjadi gempa bumi di gunung. Dalam hadis itu, dalam keterangan bawah itu dikatakan pernah terjadi gempa bumi. Pada satu Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan seorang sahabat lainnya sedang berada di atas pokok. Maka kemudian terjadilah gempa bumi. Maka Nabi SAW meletakkan kakinya sambil bersabda, "Usbut, fama 'alaika illa nabiyyan wa siddiqun illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidun." Di atas ini ada nabi, ada siddiq, ada Abu Bakar Siddiq, dan ada orang-orang yang syahid di dalamnya. Maka dengan Rasulullah, keberkahan Quran yang ada di dalam juga, keberkahan Quran yang ada di dalam Uhud itu juga mempengaruhi tenangnya bumi. Makanya kadang-kadang ada wali yang dimakamkan dalam satu tempat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kampung itu dengan sebab wali tersebut. Madinah itu termasuk tempat yang paling aman, tempat yang paling aman. Makanya sebenarnya kalau pemerintah menutup Masjid Nabawi ini sebenarnya salah. Orang Madinah itu tempat yang paling aman. Penyakit itu sejak Nabi hijrah ke Madinah itu sudah banyak yang diusir dari Madinah. Dulu memang tempat penyakit. Maka kemudian Nabi SAW perintahkan dan kemudian dan dari orang yang meninggal dunia di Uhud itu pembesar surga. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Wahab bin Qubus, Sayyidina Abdullah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kemudian ada lagi Anas bin Malik bin Anas, ada beberapa sahabat besar, mereka meninggal di Uhud. Makanya Nabi SAW rasa-rasanya berat sekali. Tapi ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah merasakan yang berat daripada pengorbanan ini?" Nabi kakinya berdarah, wajahnya Nabi SAW berdarah. Kena apa
pecahan baju besi, helmnya. Kemudian giginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdarah ada yang patah. Makanya berat sekali. Tetapi Nabi ketika ditanya Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, apakah pernah kau merasakan yang lebih berat dari itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika anak paman mengusir dari anak paman yang mengusirku ketika itu aku tahu. Yani ketika ditolak. Tapi ketika ditolak, masya Allah, pengorbanannya bukan hanya dari dalam, bukan hanya dari luar, tapi dalam juga. Nabi diusir, Nabi dilempari batu sama anak-anak. Padahal ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan pada orang-orang. Kalau di Madinah ini, Nabi sudah menang perang Badar. 70 tawanan, 70 orang yang mati ketika perang Badar dari orang-orang kafir. Sekarang 70 pada perang, tapi nggak ada yang kita perang kafir. Ada yang meninggal juga, banyak yang meninggal sahabat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunung Uhud itu adalah gunung yang aku cintai dan dia mencintai. Makanya ini adalah keberkahan daripada perang. Tetapi kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang meninggal pada perang Uhud maka ruh-ruh mereka akan dibawa, akan diletakkan atau akan dijadikan seperti burung-burung yang hijau yang terbang dari satu sungai ke sungai yang lain di surga nanti, dari satu pohon ke pohon yang lain di surga nanti, yang kemudian makan buah-buahan. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, siapa yang akan menghabarkan kepada mereka yang masih hidup di dunia tentang keadaan kami? Jadi kalau orang-orang yang berjihad, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menganggap bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Taala itu mereka mati, ya. Tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah Taala di sisi Allah Taala. Di sisi Allah Taala diberikan rezeki. Banyak kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah orang ketika salah satu sahabat dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajari dia Nabi. Maka kemudian mereka mau mengundang kepada kita sendirian. Sahabat itu berkata, ya Allah, kalau memang aku harus syahid di sini, maka lindungilah engkau. Benar. Insyaallah. Kalau itu mau dijadikan hadiah pada orang Quraisy. Jadi dendam Badar itu mereka masya Allah dengan berbagai macam cara bagaimana menculik orang-orang Madinah. Tapi Allah SWT nampakkan, ya Allah lindungilah kepala dari musuh-musuh. Begitu selesai ditegas, ketika mau diambil Allah Ta'ala datangkan korban, sehingga mereka lari terbiri-biri. Kemudian besoknya lagi sudah sekarang besok mau diambil besok, malam itu hujan, akhirnya hilang. Allah SWT ini. Jadi orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Ta'ala di dunia kadang-kadang sudah dinampakkan. Kalau di akhirat jelas. Di dalam surat Yasin Allah SWT terangkan tentang masalah Ashab Yasin. Setelah beliau zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang Habib An-Najjar, ketika ada orang mendapatkan agama maka semua kaumnya mencaci. Akhirnya dia yang datang untuk membela dakwah tersebut. Nah, ketika saya dibela ternyata Habib An-Najjar orang begitu meninggal dunia, ya lain kaum meninggal dunia di buka matanya ternyata sudah di dalam surga. Ya Allah, seandainya mereka tahu apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepadamu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada, tapi mereka sudah. Nah
Nah ini mereka ketika sudah mendapatkan nikmat, mereka pun masih ingat lagi. Mereka pun masih ingat lagi saudara-saudaranya yang ada di bumi, yang masih ada di dunia. Tolong sampaikan kepada mereka, siapa yang akan menyampaikan kepada mereka tentang masalah keadaan kami di sini. Kami di sini tidak mati, tetapi kami di sini masih hidup, bahkan diberikan rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, fa'atina ma atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang telah dilimpahkan Allah Ta'ala kepada mereka, dan mereka memberikan semangat kegembiraan untuk berjuang kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yakni masih hidup dalam perjuangan, untuk tidak merasa gentar ataupun berduka cita. Jadi kita harus, ya memang yang perjuangan itu pasti ada rintangan, apalagi kok kita bagi dalam itu kurang apa, tertibnya kurang apa, yang mengawasi langsung Allah Ta'ala. Itu saja Allah Ta'ala menciptakan Abu Jahal, Allah Ta'ala menciptakan Abu Lahab, Allah Ta'ala menciptakan Abu yang lain untuk menghalangi perjuangan baginda ini. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Untuk apa? Apakah Allah Ta'ala, oh ini apa namanya ya, bukan kerja dakwah, ini adalah Rasulullah, sudahlah, ini gak mungkin melanggar tertib, gak mungkin melanggar aturan dari Allah Ta'ala, kemudian enggak. Apalagi kita kadang-kadang dakwah semaunya, kadang-kadang kita berdakwah semaunya, kadang-kadang kalau pas apa namanya semangat, oh ada orang kita datangi, kita ajak bicara agama, kita ajak ke masjid. Giliran pas malas, kadang-kadang kita mau ke masjid aja juga malas. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menanam orang yang tidak senang dengan kita? Wajar. Ini adalah hakikatnya untuk didatangkannya ujian-ujian itu supaya kita yakin bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah perkara yang benar. Kalau orang mau naik gunung, mau naik ke puncak, kok jalannya lurus terus, ini perlu dipertanyakan. Ini benar nggak jalan menuju puncak? Yang namanya jalan menuju puncak itu mesti ada jalan naiknya, mesti ada jurangnya, mesti di situ ada tempat-tempat terjadi. Ini baru akan sampai ke puncak gunung. Kalau jalannya lurus lebar terus, ini mau kemana? Tadi mau ke puncak. Puncak mana? Puncak Pangrango seperti ini nggak sampai jalan-jalan. Nah begitu juga kita dalam perjuangan juga. Kalau ada yang merintangi, justru kita malah mengatakan, oh alhamdulillah, berarti ini benar apa yang saya kerjakan. Nah Allah Ta'ala mesti menciptakan rintangan, mesti ada ujian, itu mesti. Makanya kita juga untuk menambahkan bahan, untuk menambahkan semangat kepada kita. Dan kita sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala melalui hadis qudsi, hadis sahih. Sudah dikasih tahu kepada kita, nanti pahalanya seperti ini, nanti pahalanya seperti ini. Makanya sahabat itu nggak ada yang takut mati syahid, itu nggak ada. Kalau sekarang tidak ada. Kalau mati siap, tapi lapar kan siap. Orang sekarang ini kalau mati siap, kalau lapar enggak siap. Kan benar nggak sekarang ini orang itu pada jihad, teriak-teriak Allah Akbar, kemudian dia apa namanya menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Ada bom lagi, ada nabi-nabi yang merusak gereja, tapi tidak pernah mengajarkan itu. Mereka itu walaupun kafir di Indonesia masih dilindungi. Jadi kalau memang mereka sudah menyerang, seperti Palestina ini, memang mereka hukumnya jihad sudah fardu ain, sudah digencar-gencar kayak gitu, sudah fardu ain. Tapi kalau kita di sini belum ada hukuman. Makanya kita di Indonesia itu kita sudah. Nah perjuangan kita seperti apa? Perjuangan kita sekarang ini apa yang ada di dalam kita? Apa yang kita bisa? Seorang mati dia akan menyebut seorang mujahid dia akan menyebut kalau di Indonesia menyebut mudah kita polisi. Kalau saya bilang Hudzaifah, ketika bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya mana sapi, ya Hudzaifah siapa orang yang maju itu? Orang yang maju adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang maju. Nah di mata kita, pandangan kita, orang yang maju ini adalah orang yang semakin jauh dari agama. Pandangan
dengan kita sekarang ini semakin jauh dari agama, seakan-akan semakin maju. Hari ini kok masih ngamalkan Quran, kayak nggak ada kerjaan. Orang sekarang itu mau tanya apa saja Quran tinggal ngecek kok. Ayatnya memang ayat berapa? Hafal Quran belum tentu tahu kok. Ustaz, kalau ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, ini gimana? Bingung. Kita ambil HP, kita ketemu. Hadis ini riwayat siapa ya? Ketemu. Tapi kalau kita berpikiran, hari ini kok masih menghafalkan Quran, hari ini kok masih membaca hadis, menghafalkan hadis. Quran sudah ada di HP, hadis sudah ada di HP, semua itu ada di situ. Maka kalau kita seperti ini, maka nanti akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Karena apa? Karena yang namanya sunnah Nabi, yang namanya agama itu tidak ada mengenal batasan waktu sampai hari kiamat, dan tidak ada perubahan. Agama itu tidak ada perubahan. Pokok-pokok agama itu. Kalau masalah keperluan agama itu berkembang, tapi kalau pokok-pokok agama tidak ada berkembang. Oh, sekarang zamannya waktu sibuk, sekarang sholatnya juga tiga waktu saja nggak bisa. Hari ini seperti Turki zaman Kemal Atatürk misalnya, orang ada yang tidak paham Allah sudah sekarang kita di bahasa Indonesia saja. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang nggak bisa. Agama itu dari sampai sekarang terus diulang-ulang. Sholat yang dibaca itu saja. Ini namanya agama. Sunnah itu juga begitu. Makanya ketika kita berpikir bahwa sunnah itu ada batasan waktu, maka kita akan mengalami kemunduran. Tapi kalau kita terus pegang sunnah, maka nanti kita akan mengalami. Nah, ketika para Uhud, maka yang di atas melihat di bawah ini sudah selesai. Mereka mengumpulkan dunia. Apakah yang di atas ini mereka milih? Dan yang di atas itu di bawah mereka sih. Mereka akan membantu. Tapi ketika itu belum ada perintah dari Rasulullah SAW, mereka sudah turun. Akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukannya muteri bukit Uhud, kemudian naik ke atas. Terjadilah apa yang terjadi. Baginda Nabi SAW sampai dikabarkan meninggal dunia. Alhamdulillah. Ketika itu apa? Masya Allah. Sampai buahnya sahabat yang sudah. Apa gunanya kita hidup kalau Nabi sudah meninggal? Kurang lebih 70 orang yang dimakamkan di situ. Ketika orang-orang dimakamkan di situ, sebenarnya mereka mau dibawa pulang ke Madinah. Tapi Nabi SAW tidak, tetapkan mereka di situ. Jadi mereka akhirnya dikumpulkan untuk dimakamkan. Satu ketika Uhud ini, Nabi SAW ketika selesai perang Uhud, maka Nabi memandang bukit Uhud. Uhudun Jabal Uhud bernama Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang aku cinta kepadanya. Yang menciptakan aku dan kamu mencinta kepadanya. Jadi aku cinta Uhud. Bahkan kalau dalam hadis-hadis nanti ukuran apa-apa di akhirat itu gunung Uhud sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Barang siapa yang beramal sebesar gunung Uhud berupa emas, tetapi tidak dengan ikhlas, akan dilimpahkan wajah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji darah, tetapi dengan dan dilandasi dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan pahala sebesar gunung Uhud berupa emas. Jadi gunung Uhud itu gunung yang dicintai Rasulullah. Saya sering banyak disebutkan. Satu ketika pernah terjadi gempa bumi di gunung Uhud. Dalam hadis itu, dalam keterangan bawah itu dikatakan pernah terjadi gempa bumi. Pada satu Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan seorang sahabat lainnya sedang berada di atas pokok. Maka kemudian terjadilah gempa bumi. Maka Nabi SAW meletakkan kakinya sambil bersabda, "Usbut, fama 'alaika illa nabiyyan wa siddiqun illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidun." Di atas ini ada nabi, ada siddiq, ada Abu Bakar Siddiq, dan ada orang-orang yang syahid di dalamnya. Maka kata Rasulullah, keberkahan orang yang ada di dalam juga, keberkahan orang yang ada di dalam Uhud itu juga mempengaruhi tenangnya bumi.
penyakit itu sejak Nabi hijrah ke Madinah itu sudah banyak yang diusir dari Madinah. Dulu memang tempatnya penyakit. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, dan kemudian dari orang yang mampu meninggal dunia di kubur itu pembesar surga. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Wahab bin Qubus, Sayyidina Abdullah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kemudian ada lagi Anas bin Malik, Anas ada beberapa sahabat besar, mereka meninggal di kubur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasa-rasanya berat sekali. Tapi ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah merasakan yang berat daripada pengorbanan ini? Nabi kakinya berdarah, wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah, kena pecahan baju besi, helmnya. Kemudian giginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdarah ada yang patah. Makanya berat sekali. Tetapi Nabi ketika ditanya Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, apakah pernah kau merasakan yang berat dari itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika anak pamanmu mengusir, dari anak pamannya mengusirku, ketika itu apa? Yani ketika ditolak. Tapi ketika ditolak, masya Allah, pengorbanannya bukan hanya dari dalam, bukan hanya dari luar, tapi dalam juga. Nabi diusir, Nabi dilempari batu sama anak-anak. Padahal ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan pada orang-orang. Kalau di Madinah ini, Nabi sudah menang perang Badar. 70 tawanan, 70 orang yang mati ketika perang Badar dari orang-orang kafir. Sekarang 70 pada perang, tapi nggak ada yang kita perang kafir. Ada yang meninggal, banyak yang meninggal sahabat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunung Uhud itu adalah gunung yang aku cintai dan dia mencintai. Makanya ini adalah keberkahan daripada perang. Tetapi kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang meninggal pada perang Uhud, maka roh-roh mereka akan dibawa, akan diletakkan atau akan dijadikan seperti buru-buru yang hijau yang terbang dari satu sungai ke sungai yang lain di surga nanti, dari satu pohon ke pohon yang lain di surga nanti, yang kemudian makan buah-buahan. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, siapa yang akan menghabarkan kepada mereka yang masih hidup di dunia tentang keadaan kami? Jadi kalau orang-orang yang berjihad, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menganggap bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Taala itu mereka mati, ya. Tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah Taala di sisi Allah Taala. Di sisi Allah Taala diberikan rezeki. Banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah orang ketika salah satu sahabat dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajari dia Nabi. Maka kemudian mereka mau mengundang kepada tinggal sendirian. Sahabat itu berdoa, ya Allah, kalau memang aku harus syahid di sini, maka lindungilah kepala. Benar. Insyaallah. Kalau itu mau dijadikan hadiah pada orang Quraisy. Jadi dendam Badar itu mereka masya Allah dengan berbagai macam cara bagaimana menculik orang-orang Madinah. Tapi Allah SWT nampakkan, ya Allah, lindungilah kepala dari musuh-musuh. Begitu selesai ditegas, ketika mau diambil, Allah datangkan korban, sehingga mereka
Kemudian besoknya lagi sudah sekarang nggak mau, besok mau diambil besok malam itu hujan, akhirnya hilang. Allah SWT melindungi. Jadi orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Ta'ala di dunia kadang-kadang sudah ditampakkan. Kalau di akhirat jelas. Di dalam surat Yasin Allah SWT terangkan tentang masalah Ashab Yasin. Setelah beliau zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang Habib An-Najjar, ketika ada orang mendapatkan agama maka semua kaumnya mencerci. Akhirnya dia yang datang untuk membela dakwah tersebut. Nah, ketika saya dibela ternyata Habib An-Najjar orang begitu meninggal dunia, ya lain kaum meninggal dunia di muka matanya ternyata sudah dihadap surga. Ya Allah, seandainya mereka tahu apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepadamu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada, tapi mereka sudah. Nah ini mereka ketika sudah mendapatkan nikmat, mereka pun masih ingat lagi. Mereka pun masih ingat lagi saudara-saudaranya yang ada di dunia, yang masih ada di dunia. Tolong sampaikan kepada mereka, siapa yang akan menyampaikan kepada mereka tentang masalah keadaan kami di sini. Kami di sini tidak mati, tetapi kami di sini masih hidup, bahkan diberikan rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, fa'atina ba'atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang telah dilimpahkan Allah Ta'ala kepada mereka, dan mereka memberikan semangat kegembiraan untuk berjuang kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yakni masih hidup dalam perjuangan, untuk tidak merasa gentar ataupun berduka cita. Jadi kita harus, ya memang yang perjuangan itu pasti ada rintangan, apalagi kok kita bagi dalam itu kurang apa, tertibnya kurang apa, yang mengawasi langsung Allah Ta'ala. Itu saja Allah Ta'ala menciptakan Abu Jahal, Allah Ta'ala menciptakan Abu Lahab, Allah Ta'ala menciptakan Abu yang lain untuk menghalangi perjuangan bagi dalam ini. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Untuk apa? Apakah Allah Ta'ala, oh ini apa namanya ya, bukan kerja dakwah, ini adalah Rasulullah, sudahlah, ini gak mungkin melanggar tertib, gak mungkin melanggar aturan dari Allah Ta'ala, kemudian enggak. Apalagi kita kadang-kadang dakwah semaunya, kadang-kadang kita berdakwah semaunya, kadang-kadang kalau pas apa namanya semangat, oh ada orang kita datangi, kita ajak bicara agama, kita ajak ke masjid. Giliran pas malas, kadang-kadang kita mau ke masjid saja juga malas. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menanam orang yang tidak senang dengan kita? Wajar. Ini adalah hakikatnya untuk didatangkannya ujian-ujian itu supaya kita yakin bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah perkara yang benar. Kalau orang mau naik gunung, mau naik ke puncak, kok jalannya lurus terus, ini perlu dipertanyakan. Ini benar nggak jalan menuju puncak? Yang namanya jalan menuju puncak itu mesti ada jalan naiknya, mesti ada jurangnya, mesti di situ ada tempat-tempat terjadi. Ini baru akan sampai ke puncak gunung. Kalau jalannya lurus lebar terus, kita mau kemana? Tadi mau ke puncak. Puncak mana? Puncak Pangrango seperti ini nggak sampai jalan-jalan. Nah begitu juga kita dalam perjuangan juga. Kalau ada yang merintangi, justru kita malah mengatakan, oh alhamdulillah, berarti ini benar apa yang saya kerjakan. Nah Allah Ta'ala mesti menciptakan rintangan, mesti ada ujian, itu mesti. Makanya kita berjuangnya untuk menambahkan bahan, untuk menambahkan semangat kepada kita. Dan kita sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala melalui hadis qudsi, hadis sahih. Sudah dikasih tahu kepada kita, nanti pahalanya seperti ini, nanti pahalanya seperti ini. Itu orang-orang, makanya sahabat itu nggak ada yang takut mati syahid, itu nggak ada. Kalau sekarang tidak ada. Kalau mati siap, tapi lapar kan siap. Orang sekarang ini, kalau mati siap, kalau lapar enggak. Siapa kan benar nggak sekarang ini orang itu pada jihad, teriak-teriak Allah Akbar, kemudian dia apa namanya menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Ada bom lagi, ada nabi-nabi yang merusak gereja, tapi tidak pernah mengajarkan itu.
Mereka itu walaupun kafir di Indonesia masih dilindungi. Jadi kalau memang mereka sudah menyerang seperti Palestina ini, memang mereka hukumnya jihad sudah fardu ain, sudah digenjot-genjot kayak gitu sudah fardu ain. Tapi kalau kita di sini belum ada hukuman. Makanya kita di Indonesia itu kita sudah. Dan perjuangan kita seperti apa? Perjuangan kita sekarang ini apa yang ada di dalam ini? Apa yang kita bisa? Seorang mati dia akan menyeru seorang mujahid dia akan menyeru dengan. Kalau di Indonesia dia mudah kita polisi cukup bisa. Semoga Allah Taala akan paham dari kita dan Allah Taala melindungi kita kita dan umat Islam dan Allah Taala melindungi seluruh umat manusia. Allah Taala sedang angkat ujian yang Allah Taala berikan kepada kita di dunia ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس